Tuhan, haleluya. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Tentu semua karena kasih dan anugerahnya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara ini berkati Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita minta tuntunannya, kita minta pimpinannya supaya firman yang kita dengar pada hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat hari dan kesempatan yang baik di mana Tuhan beri kami kesempatan untuk dengar firman kembali. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan oleh kuat kuasa-Mu kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, senang sekali bisa jumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada hari ini. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada, kiranya Tuhan menolong, memberkati, menyertai apapun yang kita perbuat, kita lakukan sepanjang hari, dari pagi, siang, petang, bahkan mungkin hingga malam, semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bapak Ibu saudara-saudara dan saya juga diberikan tubuh yang sehat, yang kuat oleh Tuhan atas kasih dan anugerahnya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat Alkitab kita sama-sama yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 23 dan 24. Saya akan baca buat kita semua. Injil Matius 11 ayat 23 dan 24. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ini Injil yang ditulis oleh murid Yesus yang bernama Matius. Ya, Matius ini dulunya bernama Lewi, saudaraku. Dia berprofesi sebagai pemungut cukai, dia berprofesi atau memiliki pekerjaan sebagai pengambil pajak pada waktu itu. Oleh sebab kota ini, kota yang sangat ramai, dikunjungi oleh banyak orang, saudaraku. Kota Kapernaum yang dimana Yesus dan Matius ada di dalamnya, saudaraku, kota ini merupakan kota yang jalur yang strategis, saudaraku, merupakan jalur perlintasan perdagangan. Apabila orang yang menuju ke kota Sidon, Tirus, maupun Damaskus dan lain sebagainya, seringkali melewati kota ini. Nah, kota ini begitu ramai, dan kota ini juga karena ramai, karena merupakan jalur yang strategis, merupakan jalur perlintasan perdagangan, maka kota ini juga menjadi kota yang maju secara ekonomi. Kota yang mewah, saudaraku, kota yang megah, kota yang berjaya pada waktu itu karena memang banyak dikunjungi orang pada waktu itu. Nah, saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, karena hebatnya kota ini dikawal oleh tentara-tentara Romawi, kota ini juga dijaga oleh serdadu-serdadu Romawi, saudaraku. Bahkan sebuah sumber mengatakan bahwa tentara-tentara Romawi mendirikan markas di kota Kapernaum ini, saudara Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, Matius adalah saksi hidup daripada Tuhan Yesus. Matius adalah orang yang melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri apa yang diperbuat Yesus, apa yang dilakukan Yesus, dan apa yang dikatakan Yesus. Oleh sebab itu ada buku ini, ada Injil Matius, karena Matius lah yang menulisnya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus banyak melakukan segala sesuatu di kota ini. Bahkan Tuhan Yesus juga memusatkan pelayanannya di kota ini, saudaraku. Hampir sebagian besar hidup Tuhan Yesus dipusatkan di kota ini, dihabiskan di kota ini. Dan oleh sebab itu, kota ini disebut sebagai kota Yesus. Kapernaum, the town of Jesus. Kapernaum adalah kota Yesus, saudaraku. Dan juga sebuah sumber mengatakan, oleh sebab Yesus banyak menyatakan mujizatnya, oleh sebab Yesus banyak melakukan mujizatnya di kota Kapernaum ini, saudaraku, sehingga kota ini juga menurut sebuah sumber yang lain disebut sebagai kota mujizat. Ya, sebagai kota mujizat. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, walaupun kota ini adalah kota Yesus, walaupun kota ini adalah kota dirinya sendiri, saudaraku, walaupun kota ini adalah kota mujizat, saudaraku, namun bukan jaminan atau tidak jaminan bahwa kota ini akan dikenang Tuhan, akan diselamatkan oleh Tuhan. Terbukti dari apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 11 tadi atau 34, bahwa dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, tetapi melainkan engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Saudaraku, walaupun kota ini disebut sebagai kota Yesus, walaupun kota ini di mana Yesus hadir di dalamnya, saudaraku, hampir setiap waktu, ya bahkan tiap-tiap hari Sabat Tuhan Yesus selalu mengajar di sinagog-sinagog mereka, di rumah-rumah ibadat mereka. Oleh sebab itu kota ini disebut sebagai kota Yesus, karena Yesus banyak menghabiskan waktu di tempat ini. Bahkan murid-murid Yesus pun ada di kota ini, saudaraku.
Nah, oleh sebab itu, kota ini disebut sebagai kota Yesus. Dan juga Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat di kota ini. Dan oleh sebab itu, kota ini disebut sebagai kota mujizat. Saudaraku, walaupun Kapernaum telah banyak mengalami lawatan Tuhan, walaupun Kapernaum telah mengalami mujizat Tuhan, walaupun Kapernaum telah mengalami kehadiran Tuhan, namun bukan jaminan bahwa Kapernaum akan dikenal Tuhan. Tidak jaminan bahwa Kapernaum akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Bahkan sebaliknya, Tuhan justru mengecam, Tuhan justru mengutuk kota Kapernaum. Bahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan masa kini, atau dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, atau yang lebih kita kenal sebagai Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, seperti ini dikatakan, saudaraku, dan kamu Kapernaum, apakah kamu akan ditinggikan sampai ke surga? Tidak, malah kamu akan dibuang sampai ke neraka. Saudaraku, Tuhan Yesus lebih keras lagi, lebih ekstrim lagi, lebih tegas lagi mengatakan hal ini kepada orang-orang di kota Kapernaum, saudaraku. Karena kedegilan hati mereka, karena kekerasan hati sebagian besar orang di Kapernaum pada waktu itu, sehingga mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Mereka tidak tinggalkan dosa-dosa mereka. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus mengecam kota ini. Tuhan Yesus mengutuk kota ini, bahwa Kapernaum, engkau tidak akan ditinggikan atau dinaikkan sampai ke surga, tetapi justru sebaliknya, engkau malah akan dibuang ke dunia orang mati atau ke neraka. Saudara Bapak yang kasih Tuhan, mengapa Yesus keras mengecam kota Kapernaum? Karena Kapernaum penduduknya sebagian besar tidak mau bertobat, tidak mau tinggali dosa mereka, tapi mereka masih hidup dalam dosa, dan mereka tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mengecam kota ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan lewat kecamannya? Apa yang Tuhan Yesus katakan lewat ayat yang tadi kita sudah baca dan dengar, lihat bersama-sama, itu menjadi sebuah kenyataan. Sebuah sumber mengatakan pada abad ke-7, tepatnya di tahun 750 Masehi, pada waktu itu kota ini dilanda gempa yang hebat. Kota ini diluluhlantarkan oleh gempa yang dahsyat, saudaraku, sehingga akhirnya kota Kapernaum ini terkubur hidup-hidup di bawah tanah. Selama berabad-abad, selama beratus-ratus tahun, kota ini ada terpendam di bawah tanah, saudaraku. Dan bahkan sebuah sumber yang lain mengatakan ketika orang-orang Beduin, suku-suku Beduin ini yang hidup di daerah padang gurun, yang hidupnya secara nomaden, seringkali pindah dari suatu tempat ke tempat lain, saudaraku, pernah tinggal atau pernah menginjak tanah yang di bawahnya ternyata ada sebuah kota yang sangat penting. Ada sebuah kota yang sangat megah pada waktu itu. Ada sebuah kota yang hebat dan luar biasa pada waktu itu, saudaraku, yaitu Kapernaum, saudaraku. Mereka tidak melihat, karena sudah ditutup oleh tanah, terpendam, terkubur hidup-hidup dalam bawah tanah. Kota ini, saudaraku, pasca abad ke-7, pasca gempa yang hebat, orang-orang Beduin tidak tahu kalau di bawahnya ada sebuah kota yang luar biasa pada waktu itu. Ada sebuah kota yang sangat megah, sangat mewah pada waktu itu. Nah, saudara Bapak kasih Tuhan, sesungguhnya Kapernaum telah mengalami kemewahan, bukan saja secara jasmani, saudaraku. Kota ini bukan saja mengalami kemewahan secara materi, ya, karena kota ini maju secara ekonomi. Kota ini bukan saja mengalami kemewahan secara rohani, secara jasmani, secara materi, tapi sesungguhnya kota ini pun sebetulnya sudah mengalami kemewahan secara rohani, sudah mendapatkan kemewahan secara rohani. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah berkunjung ke tempat ini. Mereka telah mengalami lawatan Tuhan, mereka telah mengalami kehadiran Tuhan, mereka telah mengalami mujizat Tuhan, mereka telah mengalami kemuliaan Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, kota Kapernaum sesungguhnya bukan saja mengalami kemewahan secara materi dan jasmani, tapi kota Kapernaum sesungguhnya telah mengalami kemewahan secara rohani. Mengapa tidak? Karena Tuhan Yesus berkunjung di kota mereka, kota Kapernaum. Karena Tuhan Yesus seringkali hadir di kota Kapernaum, dan bahkan menghabiskan waktunya, hidupnya sebagian besar di kota Kapernaum, saudaraku. Kapernaum telah mengalami keistimewaan dari Tuhan, namun bukan jaminan. Ya, tidak jaminan sekalipun Kapernaum mengalami lawatan Tuhan, sekalipun Kapernaum mengalami kehadiran Tuhan, sekalipun Kapernaum mengalami mujizat dari Tuhan. Saudaraku, oleh sebab karena kota ini mengalami lawatan Tuhan, oleh sebab itu karena kota ini mengalami kunjungan Tuhan, dan oleh sebab itu kota ini banyak melihat mujizat Tuhan. Oleh sebab itu kota ini seringkali dinamai Kapernaum, the town of Jesus. Kapernaum, kota Yesus. Ya, saudaraku, Kapernaum juga menurut sebuah sumber yang lain dikatakan sebagai kota mujizat, karena ada banyak mujizat Tuhan dilakukan di sana. Salah satunya adalah ketika seorang pemimpin rumah ibadat yang bernama Yairus, anaknya sakit keras, dan pada waktu itu Tuhan Yesus ingin menyembuhkan anak tersebut, namun anak tersebut sudah mati, dan akhirnya
Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus ini. Ini terjadi di kota Kapernaum, saudara Bapak Ibu kasih Tuhan. Mujizat lainnya pada waktu itu juga ada seorang yang sakit lumpuh. Saudaraku, diangkat, digotong oleh 4 orang, diturunkan dari atas atap, kemudian Yesus menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Dan juga pada waktu itu ketika Tuhan Yesus mengajar di sinagog, ada seorang yang kerasukan setan, Tuhan Yesus melepaskan orang yang kerasukan ini, saudaraku. Di sini juga terjadinya di kota Kapernaum mujizat tersebut. Dan ada banyak mujizat-mujizat yang lainnya, saudaraku. Dan oleh sebab banyaknya mujizat yang dilakukan Yesus di tempat ini, di kota Kapernaum, oleh sebab itu kota Kapernaum disebut sebagai kota mujizat. Namun bukan jaminan, saudaraku. Bukan jaminan. Tidak jaminan. Kalaupun Kapernaum disebut sebagai kota mujizat, kalaupun Kapernaum disebut sebagai kota Yesus, bukan jaminan untuk Kapernaum mengalami perkenanan Tuhan atau mengalami keselamatan dari Tuhan. Jika mereka, oleh karena mereka tidak mau bertobat sungguh-sungguh, mengakhiri dosa-dosa dan kesalahan mereka, dan hidup bagi Tuhan. Ya, oleh sebab kedegilan hati orang Kapernaum, oleh sebab kekerasan hati orang-orang sebagian besar di kota Kapernaum, sehingga mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan mereka. Mereka masih hidup dalam dosa mereka, dan mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya, Tuhan Yesus mengecam kota ini, dan bahkan mengutuk kota ini, sehingga Kapernaum pada akhirnya mengalami kehancuran dan kebinasaan seperti yang kita saksikan di background gambar ini, saudaraku, bahwa Kapernaum hari ini tinggal reruntuhannya saja, tinggal puing-puing seperti ini saja. Atas anugerah Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah ada di kota ini, saudaraku, dan saya menyaksikan sendiri bagaimana kota ini hancur, bagaimana kota ini tinggal puing-puing dan reruntuhannya saja. Ini hal yang nyata, saudaraku. Ini hal yang benar, hal yang betul, bahwa Kapernaum hari ini hanya menjadi sebuah situs arkeolog. Dan hari ini Kapernaum hanya menjadi situs arkeologi, saudaraku. Tinggal puing-puing dan reruntuhan seperti ini, saudaraku. Bapak Ibu kasih Tuhan, demikian pula halnya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan jaminan, walaupun Bapak Ibu dan saya sudah lama di dalam mengiring Tuhan, bahkan mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, Bapak Ibu sekalian sudah menjadi anggota gereja. Tidak jaminan atau bukan jaminan, sekalipun Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya sudah ada dalam pelayanan berpuluh-puluh tahun, bukan jaminan Bapak Ibu saudara sekalian dan saya mungkin sudah menjadi orang percaya sekian lamanya, bahkan berpuluh-puluh tahun. Bukan jaminan jika Bapak Ibu saudara dan saya tidak hidup bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh, jika Bapak Ibu saudara dan saya tidak bertobat mengakhiri dosa dan kesalahan kita, atau jika Bapak Ibu saudara dan saya masih tinggal dalam dosa, bukan jaminan kita akan mengalami perkenanan Tuhan. Bukan jaminan bahwa kita akan mengalami keselamatan dari Tuhan jika Bapak Ibu saudara-saudara saya tidak pernah mengakhiri dosa dan kesalahan kita, tidak pernah tinggalkan kesalahan dan dosa kita, atau masih hidup dalam dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukan jaminan jika Bapak Ibu saudara saya, walaupun sudah lama menjadi anggota gereja, walaupun sudah lama menjadi orang-orang percaya, saudaraku, kalau kita tidak selaraskan hidup kita dengan firman Allah, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, bukan jaminan kita mengalami perkenanan dan keselamatan dari Tuhan. Dan mungkin bahkan kita bisa berakhir hidupnya sama seperti kota Kapernaum, mengalami kehancuran dan kebinasaan jikalau kita tidak pernah bertobat, jikalau kita tidak keluar dari dosa-dosa kita, tinggalkan dosa-dosa kita, dan masih hidup dalam dosa. Saudaraku, bukan jaminan kita akan diselamatkan oleh Tuhan kalau kita tidak tinggalkan dosa kita, kalau kita tidak bertobat tinggalkan dosa kita, dan kita kembali ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan. Atau dengan sengaja ketika kita sudah tahu kebenaran, atau dengan sengaja kita berbuat fasik, berbuat hal yang jahat, padahal kita sudah dengar kebenaran, padahal kita sudah tahu kebenaran. Saudaraku, tentu kita akan mengalami hal yang sama seperti kota Kapernaum, yaitu mengalami kehancuran dan kebinasan dari Tuhan. Saudara Bapak kasih Tuhan, mari firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, saudaraku, yang menegur kita itu karena Tuhan sayang kita, itu karena Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita kembali ke jalannya. Saudaraku, di ayat 23b dan 24 dikatakan seperti ini, dari ayat yang sudah kita baca sama-sama, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Saudaraku, seandainya orang-orang di kota Sodom pada waktu itu, ya kita semua tahu tentang cerita Sodom dan Gomora, atau cerita tentang kota Sodom dan Gomora yang ditunggang balikan Tuhan, ya dibakar dengan api belerang oleh Tuhan sehingga hancur, saudaraku, oleh karena dosa yang mereka lakukan, yaitu dosa homoseksual. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat di sini Tuhan Yesus katakan, seandainya orang-orang kota Sodom yang hidup dalam dosa homoseksual itu melihat mujizat yang pernah dilihat olehmu di kota Kapernaum, mungkin mereka sampai hari ini masih tetap ada dan masih tetap berdiri kotanya, maksudnya. Saudaraku, oleh sebab mereka ya
diperbandingkan dengan Kapernaum. Saudaraku, Kapernaum adalah orang-orang yang telah melihat mujizat, melihat kemuliaan Tuhan, melihat atau mendengar kebenaran dari Tuhan atau kabar baik dari Tuhan, namun mereka tidak mau bertobat. Artinya orang Kapernaum. Di ayat 24 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Maksudnya orang-orang di Kapernaum ini dosanya lebih besar daripada orang di kota Sodom. Orang-orang kota Sodom mati dalam ketidaktahuan mereka, mati belum melihat mujizat Tuhan mungkin. Tapi berbeda dengan orang Kapernaum, mereka mati dan dikecam Tuhan oleh sebab mereka sesungguhnya dikatakan dosa mereka lebih besar karena mereka sebetulnya sudah tahu kebenaran, mereka sudah melihat mujizat dan kuasa Tuhan, tapi mereka nggak mau percaya. Saudaraku, mari kita mau belajar, bukan jaminan. Sekalipun saudara saya mungkin telah tahu kebenaran, saudara saya telah dengar firman Tuhan banyak kali, seringkali baca firman, dengar khotbah. Namun jika Bapak saudara saya tidak bertobat, mengakhiri dosa-dosa kita, atau masih hidup dalam dosa, tidak mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati, kita mengiring dengan taat dan setia, maka kita akan mengalami hal yang sama dengan Kapernaum, yaitu mengalami kehancuran, kebinasaan. Saudaraku, mari engkau dan saya yang sudah ada dalam Tuhan, yang sudah lebih dulu dengar kabar baik, yang sudah lebih dulu dan tahu tentang kabar baik atau keselamatan, atau seringkali mengalami mujizat Tuhan, mari selaraskan hidup kita dengan firman Allah. Selaraskan hidup kita sama dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan perintahkan, supaya kita mengalami perkenanan, bahkan keselamatan dari Tuhan menjadi milik kita, saudara, dan tidak bernasib sama seperti kota Kapernaum yang mengalami kehancuran, mengalami kebinasaan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti tolong kita dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah dengar firman Tuhan yang menegur kami. Mungkin hari ini firman Tuhan keras buat kami, tapi sesungguhnya Engkau sayang buat kami semua, supaya kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, kami mengakhiri hidup kami yang berdosa, kami tinggalkan dosa kami dan tidak lagi mau hidup dalam dosa. Kami mau bertobat sungguh-sungguh, buka hati kami, ampuni kami semua Tuhan. Tolong kami semua untuk hidup sungguh-sungguh bagi Engkau Tuhan, dengan taat dan setia mengiring kepadamu, dan kami mengalami perkenanan bahkan keselamatan dari Tuhan menjadi milik kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat hari ini. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.